Sebanyak 40 orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2024-2029 hasil pemilihan umum legislatif 14 Februari lalu. Hari ini dilakukan pengambilan sumpah dan janji jabatannya. Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan di gedung DPRD Padang Pariaman pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Paripurna yang langsung dipimpin oleh pimpinan DPRD periode 2019-2024 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Arwin Syah, didampingi Wakil Ketua Aprinaldi dan Risdianto. Diawali dengan pengambilan sumpah jabatan 40 anggota baru periode 2024-2029 yang langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Dodi Koswara SHMH, sekaligus menandakan berakhirnya masa tugas anggota DPRD periode 2019-2024. Hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Satpol PP Irwan Esos MM, yang juga merupakan putra terbaik Padang Pariaman, menyampaikan selamat kepada 40 anggota DPRD yang baru saja diambil sumpah jabatannya. Irwan mengatakan, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kerja kolektif antara DPRD dengan kepala daerah harus positif dan memberikan respon cepat terhadap persoalan kerakyatan di tingkat lokal dan daerah. Bupati Padang Pariaman Suatribur dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang sudah purna tugas mulai hari ini. Dia pun menyampaikan permohonan maaf dan khilaf selama bergaul dalam membangun kebersamaan untuk Padang Pariaman. Dilanjutkannya, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah sangatlah penting, dengan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Terakhir, Suatribur menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Padang Pariaman yang baru saja diambil sumpah dan jabatannya. Dia berharap semoga amanah yang telah dititipkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setengah tahun kita sudah melaksanakan kesepahaman dengan teman-teman DPRD yang lama. Tentu kita mengucapkan terima kasih luar biasa. Yang namanya dinamika pasti ada. Yang namanya beda-beda argumen itu biasa. Tapi semuanya selama ini luar biasa. Biasa tadi jadi luar biasa. Jadi satu kesepahaman. Sehingga semua kegiatan semua apa lancar. Dan alhamdulillah perjuangan kita bersama. Pemerintah, juga Bupati, dengan jajaran OPD-nya, juga dengan teman-teman DPRD pemerintahnya. Itu kita juga mengajak tokoh-tokoh ranah rantau, itu sindikat diterlibat dalam rangka bagaimana PBD kita ini meningkat, bagaimana pendapatan asli kita ini meningkat, PAD meningkat, kemudian dengan banyaknya kita mendapatkan DAK. Kemarin kita mendapatkan 344 miliar. Kemudian juga kita juga bisa menggait dana TP. Dan sangat luar biasa itu kita mendapatkan dana insentif fiskal. Maka di sawit kita dapat. Kemarin kita mendapat penghargaan bisa menekan angka inflasi. Dan itu langsung diganjar oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Itu bonusnya 5 dana insentif diberikan langsung. Saat itu 5,973 miliar. Bayangkan, hampir 6 miliar. Dan ini saya rasa sangat membantu sekali. Nah, kemudian lagi kita juga Kabupaten Terinopati, bagaimana kita bersama-sama satu kesepahaman antara OPD, antara eksekutif dengan legislatif, kita bersama-sama melakukan inovasi. Nanti kita mendapatkan penghargaan yang konsekuensinya penghargaan itu adalah tambahan insentif daerah, insentif fiskal ini. Dan ini tentu juga tidak lepas dari pertanggungjawaban kita. Kita harus WTP. Kalau tidak WTP, nah itu nggak jadi dapat itu. Alhamdulillah semenjak kepemimpinan saya juga, kita selalu WTP.
BDP yang kita terima dulu masa periode sebelumnya, alhamdulillah bulan November betul sudah gede-gede. Jadi kita bisa mendapatkan dana insentif lagi. Tahun kemarin kita belum besar, walaupun 22 sekian miliar, tapi belum besar. Kemudian itu dana insentif ya. BNPB kita 3 tahun berturut-turut membesar Indonesia. Nah, itu dana ini apa namanya ya masuk juga membangun yang besar-besar. Kemarin selesai verifikasi kita mendapatkan 3 jembatan juga. Jadi alhamdulillah kedekatan kita dengan para menteri, dengan para kepala badan itu sangat luar biasa. Saya tidak pernah melihat saya dekat dengan menteri ini, dekat menteri ini, dekat menteri ini. Menteri keuangan seperti teman saya, karena sedia saya bicara bilang dia Indonesia, menteri PU luar biasa support saya. Jadi ini beberapa yang saya membuat beberapa keberhasilan. Nah ini ketika kita nggak ngaji, tentu kita cerita PAD kita meningkat. Kan tadi lihat berapa PAD kita dari 86 di bawah. Memang berturut-turut naik 108, naik lagi 120 sekian, sekarang 149 realisasi 2023. Nah, target tahun 2024 ini itu 152. Nah, target nasional. Nah, tentu harapan kita dengan peningkatan PAD juga meningkatkan juga dari dana DAK kita, dana TP, dana dari betul-betul lain. Maksud CSR ya pajak. Kan tajam gue lihat dan banget. Tim Liputan Padang Pariaman TV melaporkan.